Asal-usul Desa Kaligangsa Part 3, melanjutkan cerita sebelumnya. Sekarang saya akan bercerita tentang sejarah berdirinya Kabupaten Tegal. Semasa kecil Ki Gede Sebayu diasuh oleh kakeknya, yaitu Ki Ageng Punut, yang selama hidupnya menekuni agama Islam. Sebelumnya Ki Gede Sebayu mengabdi di Kerajaan Pajang. Namun saat Arya Pangiri berkuasa, akhirnya Ki Gede Sebayu pergi meninggalkan Pajang ke Desa Sedayu. Ki Gede Sebayu lalu bergabung dengan prajurit Mataram dan Pangeran Benowo untuk menyingkirkan Arya Pangiri yang memerintah dengan sewenang-wenang. Dengan kesaktian Ki Gede Sebayu lewat tombak pendeknya, banyak prajurit yang tewas, sehingga Arya Pangiri menyerah. Akhirnya kerajaan Pajang diberikan ke Pangeran Benowo. Kemudian Ki Gede Sebayu pergi meninggalkan Pajang untuk menempati sebuah daerah yang akan menjadi tempat tinggalnya. Ki Gede Sebayu melakukan perjalanan dari Pajang, yaitu Surakarta, kemudian sampai di Desa Taji, lalu bertemu Demung Ki Gede Karanglo, Kabupaten Klaten, lalu melanjutkan lagi sampai di Banyumas, Kadipaten Purbalingga. Ki Gede Sebayu ziarah lebih dulu ke makam ayahnya, yaitu Adipati Onje di Purbalingga. Setelah itu berjalan lagi sampai di Pelawangan, kemudian menyusuri pantai utara, sampailah rombongan beliau di suatu padepokan. Melihat tanah yang subur atau Tegal serta ada sebuah padepokan, mereka pun berhenti dan bermaksud untuk menempati daerah itu. Ki Gede Sebayu bersama rombongan terpilih 40 ahli, termasuk ahli kerajinan, ahli tenun, ahli pertanian, ahli pertukangan, ahli pandai besi, dan sebagainya. Mereka kemudian sowan di padepokan milik Ki Gede Wonokusumo yang merupakan sesepuh sekaligus juru kunci makam Mbah Panggung. Kedatangan Ki Gede Sebayu disambut gembira oleh Ki Gede Wonokusumo di padepokannya. Lalu Ki Gede Sebayu meminta izin untuk membabat alas membangun masyarakat latah Tegal. Ki Gede Sebayu ternyata berasal dari keturunan yang sama dengan Ki Gede Wonokusumo, yaitu anak dari Batara Katong, Syekh Sekar Delima, keturunan Brawijaya V, Raja Majapahit. Ki Gede Sebayu pun mendapat izin dari Ki Gede Wonokusumo untuk membangun Tegal. Dengan bekal ilmu agama serta misinya dalam menyebarkan ajaran agama Islam, Ki Gede Sebayu mulai melakukan pembangunan masjid dan pondok pesantren serta pembangunan saluran irigasi Kaligung. Ki Gede Sebayu juga membimbing masyarakat dan menanam rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pembangunan masjid, beliau mengutus Ki Jagasura dan Ki Suralawean untuk menebang pohon jati yang ukurannya sangat besar untuk dijadikan sakatiang utama masjid. Karena ukurannya sangat besar, mereka berdua pun kembali. Akhirnya Ki Gede Sebayu mengadakan sayembara yang diikuti oleh 25 orang, dalam bahasa Jawanya Selawe. Maka tempat itu dinamakan Selawi. Dengan kesaktiannya, Pangeran Purbaya akhirnya berhasil menebang kayu jati itu dengan tangan kosong. Tempat masjidnya itu ada di Desa Kalisoka, Dukuwaru, Slawi, dan tempat pohon jati itu berdiri dinamakan Desa Jatimulya, Kecamatan Lebak Siu. Karena banyaknya peserta yang tidak berhasil membabak dahan pohon itu, maka desa itu dinamakan Babakan, Kecamatan Lebak Siu. Pangeran Purbaya adalah anak dari Panembahan Senopati atau Sultan Agung Mataram, merupakan keturunan Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit. Kemudian sayembara itu dimenangkan oleh Pangeran Purbaya. Ki Gede Sebayu memiliki 2 orang anak. Anak laki-lakinya bernama Pangeran Hanggowono yang kemudian menjadi Bupati Tegal kedua, yang merupakan ayah dari Tumenggung Martoloyo. Anak perempuannya akhirnya dinikahkan dengan Pangeran Purbaya, pemenang sayembara. Ki Gede Sebayu dikukuhkan oleh Bupati Pemalang untuk menjadi sesepuh dengan pangkat Juru Demang. Pengangkatan Ki Gede Sebayu
atas keberhasilan panen pertanian dengan perayaan tradisional sesuai kebudayaan Islam pada malam bulan purnama tanggal 12 April 1580. Maka tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota Tegal. Nama Slawi juga berarti bertemunya Kanjeng Slawe, para kesatria terpilih untuk membicarakan perkembangan kemajuan wilayah Tegal untuk menjadi pusat kekuasaan di Kabupaten Tegal. Kemudian Ki Gede Sebayu ditunjuk sebagai juru demang setingkat Tumenggung oleh Panembahan Senopati penguasa Mataram pada tanggal 18 Mei 1601 Masehi. Namun hari jadi kota Tegal tetap ditetapkan saat pengangkatan pertama, yaitu pada tanggal 12 April 1580 Masehi. Sekarang saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang ada di Tegal. Desa Krandon, yang artinya Dondonane Barange Sunan Kalijaga, artinya tempat Sunan Kalijaga menyimpan alat gamelan. Kemudian Desa Kaligangsa identik dengan Sunan Kalijaga, Dewi Rasawulan, dan Empu Supa. Desa Tarup identik dengan Jaka Tarup, anak dari Dewi Rasawulan, adik Sunan Kalijaga. Desa Balamoa, Desa Pesurungan, Desa Pangset, Desa Kepandaian, Sumur Panggang, Kali Kemiri, Desa Sitapurna, Desa Sitakaton identik dengan nama Mbah Bergas alias Jamaluddin. Mbah Bergas merupakan keturunan dari anak selir Sultan Trenggono dan keturunan dari Brawijaya V Raja Majapahit yang tidak mau tunduk pada kekuasaan Kesultanan Demak. Jamaluddin alias Mbah Bergas mengumpulkan para begal, maling, judi, maka daerah itu dinamakan Desa Balamoa yang ada di Kabupaten Tegal. Jamaluddin melakukan ontran-ontran di daerah Demak. Sultan Trenggono pun kewalahan tidak bisa menangkap. Sultan Trenggono mengutus Sunan Kalijaga untuk menangkap Jamaluddin. Sunan Kalijaga akhirnya menyamar menjadi perampok dan bergelar Brandal Lokajaya. Setelah masuk Islam, Mbah Bergas alias Jamaluddin mengembara sampai ke desa Margo Agung, Sleman, Jogja. Mbah Bergas juga sampai di desa Lumbung Sari, Buluwalang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Peran Sunan Kalijaga dalam menumpas pemberontak yang diketuai Mbah Bergas kemudian diberi tanah pertikan oleh Sultan Trenggono di Kadilangu, Demak. Karena tidak diakui sebagai anak oleh Sang Prabu, maka Jamaluddin melakukan kerusuhan sehingga menjadi buronan kerajaan dan bersembunyi di suatu daerah. Kemudian Sang Prabu mengutus Sunan Kalijaga untuk menangkap Jamaluddin. Kemudian Sunan Kalijaga bermunajat di tepi sungai menggunakan tasbih yang terbuat dari kemiri. Tasbihnya menggelinding ke sungai yang kemudian dinamakan Sungai Kemiri yang sekarang ada di Terminal Tegal. Atas petunjuk Sang Maha Kuasa, akhirnya Sunan Kalijaga mendapat petunjuk ide untuk bisa menangkap komplotan tersebut. Maka Sunan Kalijaga mengadakan acara sayembara berupa tari ronggeng adu kesaktian. Siapa yang bisa menjatuhkan lawan, dialah pemenangnya. Terjadilah saling dorong-mendorong antara Sunan Kalijaga dan Jamaluddin. Maka daerah itu dikenal dengan nama Desa Pesurungan, yang artinya saling dorong-mendorong. Salah satu komplotan tersebut ada yang lari ke arah kali yang penuh alang-alang, maka daerah tersebut dinamakan Kali Alang. Kemudian salah satu tertangkap dan diikat menggunakan tali yang terbuat dari kulit pohon waru, maka dinamakan Desa Pangset, yang artinya pangwaru yang diseset, yaitu kulitnya pohon waru yang dijadikan tali. Kemudian ada yang tertangkap lalu dibakar di sumur tua dan dinamakan Desa Sumur Panggang. Akhirnya Jamaluddin
alias Mbah Bergas bersembunyi dengan kesaktiannya menggunakan ajian Halimun. Dan saat itu Sunan Kalijaga mulai membuka mata batinnya dan mulailah nampak atau kelihatan Jamaluddin tersebut. Maka desa tersebut dinamakan Desa Sidakaton, yang artinya sudah mulai kelihatan. Akhirnya setelah melakukan pengejaran ditangkap oleh Sunan Kalijaga dan kemudian menjadi muridnya. Akhirnya Jamaluddin menyempurnakan ilmunya dan diberi nama Mbah Sampurna yang menetap di Desa Sidapurna, yang artinya telah berakhir.